Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas lagi tentang bagian dari tanaman. Sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian tanaman dari akar, batang, daun, ya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang bunga. Karena dari beberapa bagian yang belum bahas, yaitu bunga, buah, dan biji. Kalau akar, batang, daun kita sudah bahas. Nah, ini Bapak akan memberikan materi tentang bunga. Ya, apa itu bunga? Bagaimana bagian-bagian bunga dan apa fungsi bagian-bagian itu? Bapak akan jelaskan. Ya. Nah, melalui video ini diharapkan kalian untuk bisa mengerti bagaimana apa itu bunga dan juga bagaimana bagian-bagian bunga itu serta fungsinya masing-masing. Ya. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan apa itu bunga dan fungsi-fungsi bunga, bagian-bagian daripada bunga itu. Mari kita simak bersama. Nah, anak-anak, apa itu bunga? Ya, bunga itu bagian daripada tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki bunga memang. Tetapi kenapa sampai dibahas bunga? Karena bunga juga bagian daripada tanaman. Ya, seperti daun, batang, akar. Bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya bunga itu berwarna-warni, berwarna indah, dan juga berbau harum. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Ya, perkembangbiakan secara generatif itu apa? Ya, kebalikan dari perkembangbiakan secara vegetatif seperti yang Bapak jelaskan kemarin. Secara vegetatif yaitu perbanyakan atau perkembangbiakan dari suatu tanaman tanpa proses kawin. Misalnya perbanyakan tanaman dengan tunas, dengan batang, dan juga dengan daun. Ya, seperti tanaman cocor bebek, daunnya itu berfungsi sebagai perkembangbiakan secara vegetatif, disebut sebagai perkembangbiakan secara vegetatif. Namun pada umumnya tumbuhan itu dapat berkembang biak secara generatif, yaitu adanya proses perkawinan antara sel jantan dan juga sel betina. Pada tumbuhan terdapat sel jantan dan sel betina, yaitu terletak pada bunga. Nah, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana sel jantan dan sel betina itu dan bagian manakah pada bunga yang disebut sel jantan dan juga sel betina. Ya. Yang berikut bagian-bagian bunga sempurna. Ini yang dibahas bagian-bagian bunga sempurna. Ya. Di situ seperti yang kita lihat pada penampang dalam layar ini, ya, ini adalah bunga sempurna. Contoh bunga sempurna itu salah satunya bunga kembang sepatu. Kenapa disebut bunga sempurna? Yang pertama, dia memiliki kepala putih atau disebut stigma. Ini yang disebut kepala putih ini. Ya. Yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu disebut kepala putih. Yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu disebut tangkai putih atau disebut stilus. Ya, tangkai putih. Ini dari sini ya sampai sini itu putih. Bagian dari putih. 1 kepala, 2 kepala putih, yang 3 tangkai putih, yang 4 tangkai sari. Ini ya, tangkai sari. Atau sering disebut filamen, bagian dari benang sari. Ya.
Ini benang sari ini dari sini kepala benang sari sampai pangkal benang sari. Itu benang sari. Yang warna hijau ini itu disebut tangkai sari. Ya. Nah, kalau kita lihat pada nomor 12, 13 dan 14 ya, itu 12 dan 13 itu adalah serbuk sari. Kalau ini tadi tangkai sari, yang ini serbuk sari atau disebut polen. Sedangkan 14 yang warna kuning ini itu kepala sari atau disebut anter. Nah, yang berikut yang kelima, sumbu bunga. Ini sumbu bunga ya, yang ada tanda titik-titik putih, itu disebut tanda bunga. Yang keenam, artikulasi, sambungan dari tangkai bunga dan juga bunga itu sendiri. Ya, ini tangkai bunga ya, yang nomor 7 tangkai bunga. Jadi artikulasi itu pertemuan antara ujung tangkai bunga dan juga pangkal bunga. Di sini pangkal bunga atau artikulasi. Ya. Yang kedelapan, kelenjar nektar. Di sini terdapat kelenjar nektar. Jadi nektar dari serbuk sari itu disimpan di sini. Yang biasa diambil oleh lebah untuk dijadikan madu. Yang kesembilan, benang sari. Ini tadi benang sari ya. Dari kepala sampai sini disebut benang sari. Stamen benang sari. Yang ke-10 bakal buah. Nah, itu tadi ya. Kita ulangi. Yang ke-10 bakal buah. Ini tak bakal buah. Ya, seperti pada penampang ini bakal buah ya. Bagian bawah putik sari yang besar, yang agak bulat oval, itu bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal buah atau disebut ovum, ya. Bakal biji disebut ovulum. Ini bakal biji. Yang bulat-bulatan kecil di dalamnya itu disebut bakal biji. Ya. Yang berikut perhiasan bunga. Perhiasan bunga. Di sini ada atau disebut Hariantheum. Hariantheum ya. Ini disebut perhiasan bunga. Ini. Nah, ini kelopak bunga ya. Dan ini mahkota bunga yang berwarna kecoklatan ini disebut mahkota bunga. Sedangkan ini kelopak bunga. Dua-duanya ini disebut Hariantharium atau perhiasan bunga. Ya. Itu. Inilah bagian bunga. Diharapkan bagi kalian bisa mengetahui bagian-bagian ini dengan baik. Ya, kalian bisa memutar ulang video ini untuk mengetahui lebih jelas lagi bagian-bagian bunga itu. Nah, ini seperti pada bagian bunga itu. Ini ada bagian bunga pada umumnya itu ada. Ini tangkai bunga ya. Dari bawah ya Bapak sebutkan ini tangkai bunga. Ini dasar bunga atau receptacle ya. Receptacle itu dasar bunga. Ini disebut ovule atau bakal biji. Ini bagian luarnya itu ovari ya atau bakal buah ya. Ini sepal atau kelopak bunga ya. Ini sepal. Nah, yang berwarna kecoklatan orange kecoklatan ini ya, itu mahkota bunga atau disebut petal. Ya, mahkota bunga atau disebut petal. Sedangkan yang warna kuning ini itu disebut filamen. Ya. Filamen atau benang sari. Ini itu disebut anter atau antera, ya. Kepala sari ya. Ini benang sari, ini kepala sari. Dari kepala sari dan juga benang sari ini itu disebut stamen.
atau benang sari. Kepala sari, benang sari. Ya, filamen itu disebut benang sari. Tapi dua-duanya ini termasuk bagian dari benang sari. Kepala sari ini benang sari. Ini adalah putik. Dari sini sampai sini putik. Nah, ini disebut tangkai putik atau stile. Ini kepala putik atau stigma. Dari sini sampai sini, ya, dari sini sampai ujung sini itu disebut karpel atau putik. Ya, ini putik ini, yang berwarna putih. Bagian-bagian dari putik itu ada kepala putik, tangkai putik, bakal buah atau ovari, bakal biji atau ovule. Ini mahkota bunga atau petal. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Fungsi dari setiap bagian bunga, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, ada beberapa bagian dari bunga. Secara umum ada 4 bagian utama dalam struktur bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Itu adalah bunga-bunga bagian dari bunga sempurna secara umum. Ya, walaupun tadi ada bagian kalau tangkai bunga, artikulasinya yaitu ujung tangkai bunga dan juga dasar bunga bertemu, itu disebut artikulasi. Ya. Kemudian ada bakal buah, bakal biji, yaitu bagian-bagian dari bunga. Nah, pada beberapa bunga ada juga bagian lain seperti tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, dan daun pelindung. Ya, di bawah ini akan dijelaskan struktur bunga dan bagian-bagian bunga serta fungsi dan pembahasannya secara lengkap. Mari kita ikuti. Yang pertama, mahkota bunga atau disebut petal, ya. Mahkota bunga tadi atau disebut petal. Ini mahkota bunganya itu, ya. Nah, mahkota bunga atau disebut sebagai corolla juga merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Ya, inilah bagian bunga yang sering kita agung-agungkan, bunga itu cantik. Karena dari bagian mahkota bunganya itu. Fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga. Tujuannya untuk apa? Untuk proses penyerbukan atau proses perkembangbiakan secara generatif tadi. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian lainnya. Iya, ini dia paling besar kan? Berwarna kecoklatan, ya. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Di bagian dalam kelopak bunga itu tumbuh mahkota bunga. Ada dicetak. Silakan. Tunggu ya. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Secara morfologi, bentuk luar bunga, ya, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi dari tumbuhan itu. Mahkota itu melindungi benang sari dan putik agar tidak rusak. Ya, begitu. Yang berikut, kelopak bunga. Ini kelopak bunga, ya, atau disebut sepal. Bagian bunga berikut adalah kelopak bunga atau disebut sebagai calyx. Kalau calyx dalam bahasa Latin juga disebut diartikan cangkir, ya. Ini pada tumbuhan calyx atau sepal atau disebut kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di lingkaran luar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar. Ya, ini yang warna hijau ini yang berbentuk daun kecil itu disebut sepal atau kelopak bunga. Biasanya kelopak bunga itu berwarna hijau menyerupai daun dan tidak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian-bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Secara morfologi atau bentuk luar,
Bunga, kelopak bunga adalah modifikasi dari daun, ya, atau disebut penjelmaan dari daun. Itu daun terakhir yang tumbuh pada pangkal bunga. Ya, dia juga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Ya. Yang berikut benang sari. Ini ya benang sari ya, yang terdiri dari tangkai sari sama kepala sari. Ini itu disebut benang sari. Bagian bunga yang cukup umum. Fungsi benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan. Jadi ini alat kelamin jantan. Dari dalam satu bunga ini terdapat 2 alat kelamin. Kelamin jantan atau benang sari, dan kelamin betina atau disebut putik. Ya, putik berada di tengah-tengah. Dia dikelilingi oleh benang sari. Ya. Atau juga dikenal sebagai androseum. Androseum, ya. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari. 4 kotak sari. Disebut mikrosporangia sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Ya, bahasa ilmiah ya. Nanti kalian kalau SMA atau SMP pasti menemukan istilah mikrosporangia, angiospermae atau darian selain lainnya ya. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tangkai sari atau filamen, yang kedua kepala sari, yang ketiga serbuk sari atau polen. Tangkai sari yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kepala sari atau anter yaitu bagian paling ujung, ini kepala sari ya. Bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Ini tangkai sari ternyata memiliki ruang untuk menampung serbuk sari. Serbuk sari atau polen bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan untuk proses penyerbukan. Jadi dia kalau pada bunga kembang sepatu, pada bagian benang sari itu yang serbuk kuning itulah yang disebut dengan serbuk sari atau polen. Ya. Yang berikut putik. Ya, ini putik ya. Putik menjadi bagian bunga yang juga cukup umum. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai ginoseum. Biasanya putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Ini tadi benang sari. Ya. Putik mengandung sel telur yang berguna untuk proses pertumbuhan. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah atau ovarium. Tangkai putik atau stilus, bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Ini, dia lebih tinggi dari yang lainnya biasanya. Kemudian kepala putik atau stigma yaitu bagian-bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Itu kepala putik. Bakal buah atau ovarium yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Ini bakal buah. Di dalamnya ada bakal biji ya. Yang berikut bakal buah. Nah, yang disebut bakal buah ini. Ya, yang ada tanda lingkaran hitam itu dari sini sampai sini itu disebut bakal buah. Ya, bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian-bagian bunga. Sebenarnya bakal buah ini termasuk dari bagian putik, namun karena perannya yang penting kadang diklarifikasikan lagi sebagai bagian bunga yang berdiri sendiri. Ya. Bakal buah mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Ini. Di dasar bunga ya. Fungsi bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan. Ya, jadi kalau serbuk sari menyentuh kepala putik, terjadi proses pembuahan pada ovarium atau bakal buah. Ya, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dan juga gamet betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Tuh.
Yang berikut bakal biji. Ini bakal biji ya. Yang ada dalam bakal buah itu terdapat dalam bakal biji yang ditunjukkan oleh nomor 11. Ya, bakal biji atau ovulum. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Jadi ini buah ya, di dalam buah pasti ada biji. Ini adalah proses pertama pembentukan buah. Tadi dijelaskan bahwa bunga itu adalah bagian tumbuhan di mana proses awal terjadinya buah. Di proses awal terjadinya buah itu, serbuk sari membuahi putik, ya terjadi pembuahan atau penyerbukan. Nah di sini terjadi pembuahan pada ovarium. Itu pada bakal buah. Sesudah terjadi bakal buah, di dalam bakal buah pasti ada bakal biji. Bakal artinya biji yang pertama ya yang muncul atau menjadi bagian dari biji-biji yang berkembang selanjutnya. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium ya. Di dalam bakal buah biji itu ya. Sementara pada kelompok tumbuhan tertentu, tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat terlihat secara langsung pada tumbuhan tertentu ya. Bijinya berada di luar atau dilihat secara langsung. Yang berikut tangkai bunga. Nah, di sini nomor 7 tangkai bunga. Pedicel ya. Tangkai bunga juga termasuk salah satu dari bagian-bagian bunga. Nama latin dari tangkai bunga adalah pedicellus. Bagian tangkai berada di tepat bagian tangkai berada di tepat bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang bunga. Dia adalah cabang bunga ya, cabang daripada batang ya, yang berfungsi untuk penopang bunga tangkai bunga ini ya. Kemudian fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Ini bunga dengan ranting dihubungkan dengan tangkai bunga. Singkatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Tuh. Yang berikut dasar bunga. Ini dasar bunga ya. Ya. Menjadi bagian bunga yang terletak di ujung bawah. Nama latin dari bunga adalah dasar bunga adalah receptacle. Ya, bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Ini tangkai bunga. Setelah itu dasar bunga. Fungsi dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan juga kelopak bunga. Ya, mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain bertumpu pada dasar bunga ini. Mahkota bunga, putik, ya itu bertumpu pada dasar bunga. Yang berikut itu tadi bagian-bagian bunga yang dalam fungsinya. Yang berikut kelompok bunga berdasarkan alat reproduksi. Yang pertama bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki 2 alat reproduksi dalam satu bunga. Ya, artinya bunga ini memiliki putik dan benang sari. Contoh bunga sempurna adalah bunga tulip dan bunga kembang sepatu. Yang kedua bunga tak sempurna. Itu bunga yang hanya memiliki 1 alat reproduksi dalam satu bunga. Ini merupakan jenis bunga yang paling umum. Entah bunga itu hanya memiliki benang sari atau hanya juga memiliki putik. Berarti itu dikategorikan bunga tak sempurna. Dilihat dari alat reproduksinya. Ya, contohnya adalah bunga salak dan bunga pepaya. Ya, bunga pepaya coba kamu lihat hanya memuat benang sari. Ya, itu bunga tak sempurna. Yang berikut berdasarkan kelengkapan bunga,
berdasarkan apa ini ya? Tunggu ya anak-anak ya. Kayaknya nggak jelas. Berdasarkan kelengkapan bunga ya. Kelengkapannya dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi bunga dikelompokkan menjadi dua lagi berdasarkan kelengkapannya. Yang pertama bunga lengkap. Bunga lengkap atau juga disebut dengan bunga tak sempurna. Tapi dilihat dari alat reproduksinya tadi ada dua, bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Sekarang dilihat berdasarkan kelengkapannya. Berarti bagian-bagian bunganya ya. Itu ada dua juga, bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 10 komponen bunga yang sudah kita bahas. Contohnya bunga lengkap, bunga bakung, bunga mawar, bunga kembang sepatu. Bunga tidak lengkap, sebaliknya, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau dua komponen bunga. Atau hanya memiliki beberapa bagian komponen bunga. Itu contohnya hanya memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan putit. Benang sarinya tidak ada, berarti itu bunga tidak lengkap. Itu ya anak-anak ya, contohnya bunga lengkap ini, bunga lengkap, bunga bakung, bunga kembang sepatu. Bunga mawar, bunga tulip, bunga anggrek, almanda, bunga kaktus, bunga bougainville, edelweiss. Ya, itu contoh-contoh bunga lengkap. Yang berikut bunga-bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap contohnya bunga Kamboja. Ya, tidak memiliki putik dan juga benang sari. Hanya memiliki mahkota bunga. Kelopak bunga juga tidak ada. Ya, bunga kelapa ini tidak memiliki mahkota bunga, ya, tetapi memiliki benang sari. Tuh, bunga rambutan, bunga jagung, bunga mentimun, bunga salak dan lain-lain. Tuh. Ya, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita, pembahasan materi tentang bunga. Kiranya dari penjelasan dan juga pemaparan materi yang sempat Bapak sampaikan dapat dimengerti dan juga dipahami. Jika belum mengerti ataupun belum paham, kalian bisa memutar ulang video ini atau bertanya langsung kepada Bapak melalui via Japri atau telepon, ya, bisa. Oke anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Harapannya kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Sampai jumpa.